Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing Bu Anjar Safitri SPD MSc. Yang saya hormati seluruh teman-teman manajemen 2019 malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dengan anggota Ridho Hermawan, Elwi Hudriyah, Fajar Agung Prakoso, Saiful Afrilia di mata kuliah Pemasaran Internasional. Kami akan menjelaskan mengenai komunikasi dengan konsumen global. Pada pembahasan kali ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, periklanan global dan budaya. Yang kedua, anggaran periklanan global. Yang ketiga, strategi kreatif. Yang keempat, keputusan media massa global. Yang kelima, regulasi periklanan. Yang keenam, agensi iklan. Yang ketujuh, bentuk lain komunikasi. Yang kedelapan, komunikasi integrasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi global? Definisi komunikasi global pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Sedangkan komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Yang pertama, periklanan global dan budaya. Periklanan global dan budaya, pemasar internasional harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tantangan itu atau mengubahnya. Pemasar internasional memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan menentukan dalam mempengaruhi kecepatan tingkat perubahan di seluruh dunia. Hal terlihat jelas dalam makanan, tetapi praktis menyangkut semua industri, terutama produk konsumen. Pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci. Industri elektronik telah mengubah pola hiburan, dan pemasar pakaian telah mengubah gaya-gaya, dan sebagainya. Hambatan bahasa contohnya seperti idiom. Untuk menghindari kesalahan terjemahan, maka slogan dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, tapi digunakan di seluruh dunia. Hambatan budaya lainnya, banyak isu promosi yang rumit terjadi pada bidang agama. Selain agama, sensitivitas politik juga menjadi krusial. Seperti hambatan bahasa, periklanan bisa menyelamatkan dan kebiasaan perangkap budaya melalui input yang diperoleh dari staf lokal, distributor atau orang dari agen periklanan. 5 dimensi budaya Hofstede seperti power, distance, uncertainty, avoidance, individualism, masculinity, dan long-termism dapat digunakan untuk menilai efektivitas kampanye periklanan. Yang kedua, anggaran periklanan global. Anggaran periklanan memasang iklan internasional banyak kompleksitasnya yang tidak dijumpai pada periklanan domestik. Permasalahan yang paling mendasar adalah mencakup tingkat sampai di mana suatu iklan global harus diadaptasi dengan karakteristik untuk berbagai pasar negara. Tingkatan tersebut berbeda-beda antar negara. Periklanan global menghadapi problem tambahan seperti biaya dan keterbatasan media iklan. Bisa jadi sangat berbeda-beda dari negara satu dengan negara lainnya. Ya, perkenalkan saya Saiful Afrilia. Di sini untuk melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang anggaran komunikasi pemasaran. Merupakan bagian dari anggaran pemasaran. Namun demikian tidak ada standar yang pasti mengenai seberapa besar pengeluaran untuk komunikasi atau promosi harus dialokasikan. Faktor penyebabnya adalah pengeluaran promosi itu sangat bervariasi, tergantung pada produk dan situasi pasar.
Definisi bisnis budget atau anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu. Dari definisi tersebut, budget mempunyai 4 unsur, yaitu rencana meliputi seluruh kegiatan perusahaan dinyatakan dalam unit moneter jangka waktu tertentu yang akan datang. Berikutnya, anggaran periklanan menurut Swasta dan Irawan 2002 halaman 377 mengemukakan bahwa metode-metode terdiri atas yang pertama, pendekatan subjektif. Metode ini dapat dipakai untuk menyusun anggaran berdasarkan pendapat dan pengalaman dari seorang manajer. Yang kedua, pendekatan pedoman tetap. Pendekatan ini menyangkut penentuan anggaran periklanan dalam bentuk persentase dari penjualan, jumlah tetap per unit, atau seperti yang ditentukan oleh perusahaan saingan. Yang ketiga, pendekatan tugas. Pendekatan ini menyangkut tujuan, kemudian menentukan pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan ini dipakai untuk perusahaan mulai dengan menentukan tujuan untuk periklanannya. Yang keempat, pendekatan normatif. Pendekatan ini menyangkut penentuan anggaran periklanan yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menggunakan dasar penjualan karena penjualan ini dapat memaksimumkan laba. Selanjutnya yang ketiga, strategi kreatif. Strategi kreatif satu isu sulit yang dihadapi market ketika mengembangkan sebuah strategi komunikasi adalah memiliki sebuah iklan yang tepat. Perusahaan yang menjual produk yang sama pada kebutuhan pasar yang beragam untuk menentukan berapa tingkatan kampanye iklan yang harus mereka standarisasi. Standarisasi sederhana maksudnya bahwa satu atau dua elemen kampanye kemudian ditetapkan sama elemen utama dari sebuah kampanye adalah pesan, yaitu meliputi strategi, proposisi penjualan, platform, dan eksekusi. Kemudian kreatif pada dasarnya adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang biasa dengan cara yang tidak biasa, disertai dengan imajinasi dan pemikiran ilmiah dalam rangka mencari atau menciptakan gagasan baru yang mampu menelurkan hasil yang berbeda dengan yang harus ada atau bisa dipraktekkan dan digunakan. Ya, selanjutnya strategi kreatif merupakan langkah yang dilakukan periklanan dalam rangka mencapai tujuan periklanan, meliputi pertama, penetapan target market atau audience. Jadi, di dalam melakukan periklanan, untuk mencapai target market itu, periklanan harus mempunyai daya tarik tersendiri agar mereka dapat targetnya terlaksana. Yang kedua, perencanaan media. Jadi, periklanan yang dapat dilaksana mempunyai perencanaan yang baik. Yang ketiga, perencanaan pesan kreatif. Yang keempat, kebijakan eksekusi gaya dan daya tarik iklan. Kemudian, strategi kreatif bertujuan untuk menciptakan iklan sebagai senjata pemasaran yang efektif. Branding, promosi, positioning. Strategi kreatif dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, what, apa tujuan? Who, siapa khalayak yang akan dijangkau? When, kapan iklan dipasang? Where, di mana iklan dipasang? Why, mengapa harus demikian? How, bagaimana bentuk iklannya? Ya, pada slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang keputusan media massa global. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sarana dan pembelanjaan media. Periklanan cetak masih merupakan sarana periklanan nomor 1 di kebanyakan negara, namun di beberapa negara, stasiun televisi dan radio boleh menyiarkan pesan iklan dalam jumlah terbatas.
Di Arab, tidak boleh ada iklan yang di televisi. Di negara seperti ini, proporsi dana periklanan sangat tinggi. Dan begitu juga dengan negara lain yang mengutamakan saran periklanan seperti apa yang efektif penerapannya dalam pemasaran. Pada kenyataannya, pengeluaran per kapita terbesar dijumlahi oleh negara-negara yang lebih maju dan pengeluaran yang paling rendah terjadi di negara berkembang. Ya, pada saat berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua yaitu keputusan media, ketersediaan televisi, surat kabar, dan bentuk media elektronik dan media cetak yang lain bervariasi di seluruh dunia. Tetap ada peraturan yang menyangkut isi dari iklan serta ada jangka waktu menunggu dalam beberapa negara sebelum iklan dapat disiarkan. Kemudian yang ketiga memilih biro periklanan. Dalam memilih biro periklanan internasional, cara alternatifnya adalah memilih lokal dalam setiap pasar nasional atau yang mempunyai pasar domestik dan di luar negeri. Kriteria pemilihan harus didasarkan pada organisasi pemasaran dan pasar yang diliput oleh perusahaan yang menggunakannya. Bidang utama yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama organisasi perusahaan, kemudian ketanggapan nasional, kemudian liputan wilayah dan persepsi pembeli. Selanjutnya yaitu regulasi periklanan. Regulasi periklanan dalam periklanan ditunjukkan untuk melindungi konsumen, pengguna barang atau jasa yang diiklankan. Hal ini merupakan landasan etika dan aturan dalam periklanan. Regulasi periklanan mengacu pada hukum dan peraturan yang mendefinisikan pada produk-produk tertentu yang dapat diiklankan pada negara atau daerah tertentu. Peraturan dapat meliputi berbagai aspek seperti pengaturan tempat iklan, waktu iklan, dan isi dari iklan tersebut. Bina Nusantara University. Kemudian ada beberapa tujuan dari regulasi periklanan. Yang pertama yaitu peraturan dalam komunikasi pemasaran sangat diperlukan guna melindungi konsumen dan kompetitor dari praktik bisnis yang curang, menipu, dan tidak jujur yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kemudian yang kedua, manfaat dari adanya peraturan dalam komunikasi pemasaran meliputi beberapa hal berikut ini, yaitu konsumen mempunyai alternatif pilihan karena mendapatkan informasi yang lebih banyak dari pasar. Kemudian konsumen dapat memperoleh kualitas produk yang lebih baik. Produsen cenderung meningkatkan kualitas produk sesuai karena dengan kebutuhan konsumen. Kemudian adanya perubahan harga akibat beredarnya informasi yang menguntungkan. Kemudian agensi periklanan. Agensi iklan, biro iklan bertugas melaksanakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu what atau positioning. Apa yang ditawarkan dari produk yang diinginkan atau ingin dijual seperti apa. Yang kedua, wow atau segmen pasar. Siapa yang cocok dijadikan sasaran pasar dilihat dari segi demografi dan psikografi. Yang ketiga, how atau kreativitas, yaitu bagaimana membujuk calon pembeli agar tertarik, menyukai, dan loyal. Yang keempat yaitu where, yaitu di media dan kegiatan, di mana saja daerah pasar yang perlu digarap, serta media apa saja yang cocok untuk daerah itu. Kemudian when atau penjadwalan, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan dan akan memerlukan waktu berapa lama. Kemudian how much atau anggaran, seberapa jauh intensitas kampanye dan berapa dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan periklanan tersebut. Kemudian agensi periklanan merupakan salah satu pihak yang sering dituju oleh orang-orang yang hendak mengiklankan usahanya. Ya, sesuai dengan namanya tersebut, agensi periklanan ini mempunyai peran dalam hal mempromosikan suatu produk dari kliennya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai agensi periklanan, mari simak ulasan berikut ini. Agensi periklanan atau yang biasa disebut juga dengan advertising agency ialah lembaga usaha yang bergerak dalam bidang jasa periklanan. Dalam kesehariannya, lembaga usaha ini akan membantu siapa saja yang memerlukan jasa periklanan, baik itu perorangan, perusahaan, dan bahkan pemerintah juga.
Perusahaan ini akan membuat iklan sesuai dengan perintah atau persetujuan dari klien. Adapun lingkup pelayanannya sendiri mencakup 3 bidang sekaligus, yakni pelayanan kreatif, pelayanan perencanaan, dan pemesanan media, serta konsultasi komunikasi pemasaran. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang bentuk lain komunikasi. Bentuk lain komunikasi pergeseran paradigma ini itu ditandai dengan adanya masyarakat yang berbasis informasi dan dipercepat masyarakat yang berbasis informasi. Komunikasi oleh adanya penggabungan antara komunikasi dengan teknologi informasi dan perkembangannya. Di samping adanya perubahan politik di berbagai belahan dunia, penggabungan antara komputer dengan komunikasi secara teknis tercermin pada level kelembagaan dan sosial. Telepon, komputer, TV, dan perusahaan media telepon, komputer, TV, dan perusahaan media bergabung dalam upaya meraih keunggulan di dalam perlombaan untuk menemukan dan mengendalikan perlombaan di masa depan. Bentuk komunikasi pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini merupakan komunikasi intrapribadi, yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Contoh kegiatan yang dilakukan pada komunikasi intrapersonal itu berdoa, bersyukur, berimajinasi secara kreatif, dan lainnya. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi itu bisa diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Komunikasi interpersonal itu dapat terjadi apabila satu melibatkan perilaku verbal dan verbal, ada umpan balik pribadi, dan terjadi hubungan atau interaksi yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu untuk memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Komunikasi kelompok dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Contohnya dalam komunikasi kelompok yaitu rapat, kuliah, briefing, workshop, dan lainnya. Yang keempat ada komunikasi organisasi. Itu komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi ini berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi. Yang kelima ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan saluran massa atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi komunikasi massa ini sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Yang kedelapan ada komunikasi integrasi. Itu merupakan komunikasi integrasi pemasaran komunikasi terpadu adalah kegiatan yang berupaya memadukan antara periklanan dengan alat-alat pemasaran lainnya seperti humas, pemasaran langsung, promosi, penjualan, dan bisa untuk dan lainnya. Selain itu, komunikasi pemasaran itu terpadu dapat menghasilkan konsistensi komunikasi yang lebih baik, anggaran komunikasi yang lebih efektif,
dan dampak penjualan yang lebih besar. Dalam konsep menurut Kotter dan Armstrong, dalam konsepnya perusahaan harus bisa mengkoordinasikan alat-alat komunikasi pemasaran agar bisa bekerja bersama-sama, saling mendukung satu sama lain sehingga bisa saling melengkapi dalam mencapai target audiens yang diinginkan. Ini menurut Kotter. Jadi komunikasi integrasi itu penggunaan antara komunikan atau melibatkan segalanya, alat-alat yang dipergunakan, seperti itu. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.